Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi mengenai Human Resource Management System atau HRMS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya M. Sudan Arifian. Dan di presentasi kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Ana Nur Kamala dan Miftah Khairunisa. Baik, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Untuk materi yang pertama ada pengertian HRMS. Human Resource Management System atau HRMS adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola data dan proses yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. HRMS membantu perusahaan dalam mengelola informasi karyawan seperti data pribadi, absensi, penggajian, rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja. Untuk yang selanjutnya ada fungsi HRMS. Fungsi HRMS terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengelola data karyawan secara terpusat. Yang kedua, mengotomatisasi proses administrasi HR. Yang ketiga, membantu memproses rekrutmen karyawan. Yang keempat, mengelola absensi dan cuti karyawan. Dan yang terakhir ada membantu penilaian kinerja karyawan. Untuk yang materi selanjutnya ada komponen HRMS. Komponen HRMS yang pertama yaitu database karyawan. Database karyawan berisi tentang pusat penyimpanan data lengkap karyawan seperti nama, alamat, jabatan, gaji, dan riwayat pekerjaan. Untuk yang kedua ada sistem rekrutmen. Sistem rekrutmen digunakan untuk proses penerimaan karyawan baru, mulai dari pengumuman lowongan kerja hingga seleksi karyawan. Untuk yang ketiga ada sistem absensi dan kehadiran. Sistem absensi dan kehadiran digunakan untuk mencatat kehadiran, izin, lembur karyawan, dan cuti yang terintegrasi dengan mesin absensi data atau aplikasi seluler. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk komponen HRMS yang keempat itu ada sistem penggajian atau payroll, digunakan untuk menghitung gaji, pajak, iuran wajib, tunjangan, bonus, dan potongan gaji karyawan. Yang kelima itu ada sistem penilaian kerja yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan berdasarkan target dan pencapaian kerja. Yang keenam ada sistem pelatihan dan pengembangan yang digunakan untuk mengelola pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan. Yang selanjutnya ada cara kerja HRMS. Cara kinerja Human Resource Management System dimulai dari pengumpulan data karyawan yang kemudian disimpan dalam database sistem. Data tersebut dapat diakses dan dikelola oleh bagian HR untuk berbagai keperluan seperti absensi, penggajian, dan penilaian kerja. Proses kerja HRMS secara umum, yang pertama input data karyawan ke dalam sistem, yang kedua ada sistem menyimpan data dalam database, yang ketiga ada sistem mengelola absen dan cuti karyawan, yang keempat ada manajemen menggunakan laporan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya untuk contoh implementasi di dunia nyata. Banyak perusahaan besar yang sudah menggunakan HRMS, seperti perusahaan manufaktur, perbankan, dan perusahaan teknologi. Contohnya, perusahaan yang menggunakan HRMS untuk yang pertama ada sistem absensi menggunakan fingerprint. Yang kedua ada pengajuan cuti secara online. Yang ketiga ada slip gaji online. Yang keempat ada penilaian kinerja karyawan secara digital. Yang kelima ada rekrutmen karyawan melalui sistem online. Selanjutnya adalah kelebihan HRMS, yaitu 1. Mempermudah pengelolaan data karyawan, 2. Menghemat waktu dan biaya administrasi, 3. Data lebih akurat dan terintegrasi, 4. Mempermudah pembuatan laporan, 5. Meningkatkan efisiensi kerja HR, 6. Sentralisasi data yang memudahkan pencarian informasi, 7. Keamanan data yang lebih baik dengan enkripsi digital dibandingkan arsip fisik. Dan yang selanjutnya adalah kekurangan HRMS, yaitu 1. Biaya implementasi awal dan pemeliharaan maintenance sistem cukup mahal, 2. Membutuhkan pelatihan untuk pengguna, 3. Ketergantungan pada sistem komputer, 4. Resiko keamanan data jika sistem tidak aman, 5. Membutuhkan maintenance secara berkala, 6. Membutuhkan adaptasi dan pelatihan bagi karyawan yang kurang melekat teknologi.
Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Dengan adanya HRMS, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan administrasi, serta membantu manajemen dalam pengembalian keputusan. Meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti biaya implementasi yang tinggi dan risiko keamanan data, HRMS tetap menjadi sistem yang sangat penting bagi perusahaan modern. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.